Halo halo, testing. Satu tetes nggak bakal bunting. Oke mantap, udah keren banget nih suaranya guys. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Check this out. Di sebuah markas tentara, terlihat seorang pasukan melapor pada kolonelnya yang bernama Sina bahwa helikopter latihan mereka terjatuh di daratan Cina. Sir, helikopter China ke andar crash कर गया. Menurut informasi yang didapat, pilot helikopter tersebut yang tergabung dalam pasukan komando tidak diketemukan karena lokasi jatuhnya ada di sebuah sungai. कारण भी डोगरा का कुछ पता नहीं चला. प्रॉब्लम ये है कि हेलीकॉप्टर नदी नहीं मिला. Oh my god. Sementara itu di markas militer Cina, ternyata mereka sudah menemukan pilot helikopter tersebut dan dia bernama Karanfir. Pimpinan militer Cina yang mencurigai Karan adalah mata-mata India lantas menginterogasinya. ये पुष्यांग संघाई नहीं टॉर्चर करने का कोई शौक नहीं। जाओ ना लाओ सच बता दो, आपका हेलीकॉप्टर गिरा हुआ नहीं मिला था। हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के Berita ini pun menjadi viral. Kolonel Sina yang merupakan pimpinan Karan pun menemui menteri untuk meminta bantuan agar mereka bisa menjemput Karan dan menyelamatkannya. मानता हूँ कि रकेश नहीं मिला हमारे इंटरनल लॉग्स और रिकॉर्डेशन के दौरान हमारा चॉपर. Namun bukannya membantu, sang menteri malah menyuruh kolonel untuk mencoret dan menghapus nama Karan dari kesatuannya supaya masalah langsung selesai. एग्जिस्टेंस डिनाई कीजिए और सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर दीजिए. कोई भी आदमी हमारे देश. Di sini kolonel Sina tak terima dan mengingatkan menteri bahwa Karan bukanlah pasukan biasa. Karan merupakan pasukan komando elit terbaik yang setara dengan 10.000 orang, yang mana satu pasukan komando saja mampu melompat dari ketinggian 20.500 kaki dengan beban 65 kg. 2 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई. Berjalan kaki 60 km dengan beban 50 kg. का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना. Mendaki gunung 20 km dengan beban 50 kg. किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रेक. Menguasai 22 jenis senjata. Dan yang paling ngeri lagi, mereka juga mampu melupakan mantan hanya dalam hitungan menit. Namun meski sudah mendengar semua tentang kehebatan itu, sang menteri korup ini pun masih tetap tidak memperdulikannya. देश इम्पोर्टेंट है. Dan karena tidak adanya bantuan dari pusat, akhirnya Karan pun harus menderita di penjara militer Cina. Hingga 1 tahun kemudian, saat Karan akan dipindahkan ke penjara lain, tanpa diduga di tengah jalan Karan melakukan perlawanan dan menghabisi seluruh pasukan itu dan pergi melarikan diri. Scene pun berpindah ke sebuah tempat, memperlihatkan seorang preman tengil bernama Eki yang memiliki mata Byakugan. Malam itu, Eki dan pasukannya, bahkan dengan seorang inspektur polisi, mendatangi rumah seorang ketua muslim bernama Sarabjet. Eki meminta paksa anak Sarabjet yang bernama Simrit untuk dijadikan istrinya. दलेर कोट के पांचों हैं. आप मेरा और सिमरत का ब्याह करवा. Tentu saja Sarabjet tidak setuju karena dia tidak mau punya menantu bedegul yang tak tahu sopan santun seperti ini. Dan Sarabjet meminta inspektur untuk menindak sikap pemaksaan Eki ini. Namun bukannya membela Sarabjet, si inspektur yang ternyata juga bedegul malah membela sikap Eki. साहब, इस खून खराबे में FIR दर्ज भी नहीं करूंगा. Tak lama kemudian, Simrit pun datang bersama dengan adiknya dan menolak Eki serta meminta ayahnya untuk mengusir Eki. कि यहाँ बिना टिकट के हॉरर शो थ्री विच खुद शैतान बैठा है. आने दी इसकी गाड़ियाँ. बेशर्मी में तो PhD. Sebelum pergi, Eki pun mengancam Sarabjet bahwa dia bisa saja menculik Simrit jika Sarabjet menolak lamarannya. तुम अंदर जाओ. इसको बोलो ये मुंह बंद रख. चल रहे हैं. आ भी सकता हूँ और उठवा भी सकता हूँ. इज्जत को अपनी समझ. Keesokan harinya, Simrit pun berupaya melarikan diri dengan pakaian hijab cadarnya.
Namun sayangnya aksinya itu ternyata ketahuan anak buah Eki yang berjaga di sana dan mereka pun langsung mengejarnya. Pasukan Eki yang dipimpin oleh MP berhasil menangkapnya. Namun saat cadarnya dibuka, ternyata itu bukan Simrit melainkan adiknya Simrit. Menyadari itu, mereka pun bergegas ke terminal untuk mencari Simrit. Singkatnya, Simrit pun tertangkap di parkiran. Namun dia melakukan perlawanan dan kembali melarikan diri. Simrit pun terus dikejar hingga sampailah dia di terminal. Dan tak sengaja dia menabrak seorang pemuda kampung yang ternyata itu adalah Karan, pasukan komando terbaik yang telah lama menghilang. Dengan wajah yang ketakutan, Simrit pun meminta perlindungan pada Karan. Save me please. Di sini terlihat MP yang petantang-petenteng meremehkan Karan karena penampilan Karan yang terlihat kampungan dan terlihat lemah. MP pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyerang Karan. Namun hanya dengan satu kali tendangan, sang kroco pun pingsan. Melihat itu, semua pasukan MP pun jadi ketar-ketir. MP yang juga ketakutan pun akhirnya menyuruh seluruh pasukannya menyerang Karan dengan cara keroyokan. Dan baku hantam pun terjadi di sini. Di tengah pertarungan, Simrit dibawa lari oleh anak buah MP dan Karan pun menyusulnya sambil melewati satu mobil dengan salto. Dan baku hantam pun kembali terjadi di sini. Singkatnya, seluruh pasukan MP pun berhasil dikalahkan. Meski begitu, MP masih tetap berkoar-koar dan berjanji akan membalas dendam. Setelahnya, Simrit pun memaksa Karan untuk mengantarnya sampai perbatasan dengan menumpangi sebuah bus. हेलो, मरवा दिया तुमने अपने को मार के ना हीरो में। मैं तो रो के गिड़गिड़ा के कि अब मेरे साथ चलो, इन गुंडों से पीछा नहीं छूट जाता और मैं। Sementara itu, MP mengadukan semua hal yang terjadi pada Eki dan mereka pun memutuskan untuk menyusul Simrit lagi. Kembali ke Simrit dan Karan yang ternyata sudah melewati perbatasan. Di sini Simrit terlihat sangat senang dan dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya begitu hot. वो घबरा के तुमको ऐसे ही बच रहे हो? Namun baru senang beberapa menit, tiba-tiba gerombolan Eki kembali muncul di depan. Singkatnya, bus pun dihadang dan mereka berdua dibawa ke hadapan Eki. Di sini, Eki memamerkan betapa hebatnya dia karena merupakan salah satu tokoh politikus dan memiliki banyak kenalan politikus. के जुमले शुमले पहले और आखिर नादी कसमें खादी फिरेगी दिसो। Karan yang mendengar hal itu pun menjadi semakin tidak ragu untuk melawan Eki karena Karan sendiri memiliki dendam yang luar biasa pada para politikus korup India. Dan tanpa basa-basi lagi, Karan pun langsung menyerang Eki dengan tendangan. Setelah menyerang Eki, Karan langsung membawa Simrit kabur lompat ke sungai dan mereka pun berhasil lolos. Eki yang kesal pun melampiaskan kekesalannya pada salah satu pengguna jalan dengan semena-mena. Dan di sini Eki pun bersumpah pada seluruh pengguna jalan bahwa dia akan menghabisi Karan serta menggantung Karan di alun-alun kota.
में वापस आके उसका तमाशा देखना। ये पट्टा डाल के दलेर कोट चौक तक। Sementara itu, Karan dan Simrit berhasil selamat dari derasnya arus sungai. Dan di sini, Simrit pun menceritakan semua kezoliman Eki pada warga desa, serta Simrit juga menjelaskan bahwa Eki ternyata merupakan bandar obat haram. कंवल सिंह खुद ही अपना नाम AK7 अगर कोई बदकिस्मतों को टिक नहीं सकता सर्टिफाइड कमीने के खिलाफ हुई नशीली दवाइयां. Setelahnya Karan pun merobek bajunya. Simrit mengira Karan ingin pamer otot, tapi ternyata robekan baju itu digunakan untuk melapisi alas kaki Simrit supaya tidak meninggalkan jejak di hutan. Dan setelah dirasa siap, mereka pun mulai menelusuri hutan. Di sisi lain, Eki menghampiri salah satu polisi hutan untuk membantunya mencari Karan dan Simrit di tengah hutan. Singkatnya, di tengah hutan, Eki membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Dan sebelum berpencar, Eki berpesan pada pasukan agar mereka tidak membunuh Karan, karena dia ingin menghabisi Karan di alun-alun kota supaya semua warga semakin takut padanya. Di tempat lain, terlihat Kolonel Sina yang mendapat informasi tentang keberadaan Karan dari salah seorang anak buahnya. Dan tanpa pikir panjang, Kolonel Sina pun segera bersiap untuk pergi ke sana. नूरपुर में कुछ लोगों ने उसे साइड किया है. Kembali ke Karan dan Simrit yang di tengah perjalanan, mereka mulai melihat pergerakan anak buah Eki. Mereka berusaha mengendap-endap dengan senyap, namun tiba-tiba muncullah seekor ular kadut yang membuat Simrit kaget dan berteriak. Dan tentu saja hal itu membuat pasukan Eki tahu posisi mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Namun dengan memanfaatkan area hutan, Karan pun mulai menggunakan jurus kamuflasenya dan mulai menghabisi anak buah Eki satu persatu. Tak sampai di situ, setelahnya Karan pun menyembunyikan Simrit di atas pohon. Dan setelah dirasa aman, Karan kembali menyerang pasukan Eki yang datang dengan tangan kosong. Gak cukup dengan tangan kosong, Karan yang berhasil merebut golok dari tangan musuhnya langsung mengeluarkan jurus si pitung membelah company. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Karan kembali mendatangi Simrit yang sedang ketakutan di atas pohon. Dan tanpa basa-basi, Karan pun langsung memeluknya. Asik. Namun lagi enak-enak merasakan pelukan hangat-hangat empuk, tiba-tiba hati milik salah satu anak buah Eki yang Karan rebut berbunyi. Di sini Karan pun langsung menantang Eki dan memprovokasi Eki dan menyuruhnya pulang ke rumah. Tentu saja hal itu membuat Eki kesel dan ketakutan. Dan Eki pun kembali terkejut karena ketika di jalan pulang, Eki menemukan kondisi pasukan lainnya yang sudah pada mutiar. Setelahnya kembali memperlihatkan Karan dan Simrit yang sedang mempersiapkan tempat bermalamnya dan memasang beberapa perangkap. Melihat kepedulian dan kerja keras Karan membuat Simrit mulai bergejolak. Dan akhirnya mereka pun... Waduh, kasetnya macet bro. Ya, jadi nggak tahu deh hal yang terjadi berikutnya. Oke, kita skip.
Singkatnya pagi pun tiba, dan pagi itu kembali Eki mendeklarasikan tempur dengan Karan. Dan singkatnya pertempuran hari ini pun akan kembali dimulai. को तूने धमकाया था बता के वही रुक। Sebelum tempur, Eki pun mempersiapkan tambahan pasukan, dan kali ini dia juga menyiapkan 2 ekor guguk pelacak, yang satu bernama Mantan dan yang satu lagi silakan penonton kasih nama sendiri. Dan singkatnya perburuan pun dimulai. Di sisi lain, Karan pun kembali ke tempat persembunyiannya untuk menjemput Simrit. Namun betapa terkejutnya Karan melihat Simrit sedang berhati gelut sambil memperagakan gaya Karan berbicara. Kefeminiman Simrit pun membuat Karan jadi naksir. Sementara Simrit yang baru sadar kelakuannya sedari tadi dilihat oleh Karan pun menjadi tersipu malu. Dan singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanan. वो हमारे पीछे आ रहे हैं। Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Kolonel Sina yang sedang mendapat telepon dari menteri, yang mana sang menteri menyampaikan informasi yang berisi fitnah tentang Karan. बस स्टैंड पे कुछ लोगों को ब्रिज पे उठाकर जंगल में भाग गया। Menteri pun menyuruh Sina untuk mengirim Karan ke alam kubur. Dan jika Kolonel Sina tidak patuh, maka dia akan mengirim 1 kompi pasukan untuk menghabisi Karan. Orders immediately capture and kill him. आर्मी यूनिट को वहां भेज सकता हूं। Scene pun berganti, memperlihatkan seorang tentara bayaran psikopat yang sedang asik kuda-kudaan namun malah mendapatkan panggilan telepon. Sebut saja namanya adalah Topan. Panggilan tersebut ternyata dari kemiliteran Cina yang mendugaskan Topan untuk menghabisi Karan. Topan pun bergegas pergi meninggalkan wanita itu untuk mencari Karan. Namun bukannya dibayar dulu, Topan malah meledakkan tempatnya tadi bercocok tanam. Setelahnya scene pun berganti, memperlihatkan Karan dan Simrit yang sedang mencari sarapan dengan menangkap ikan di sungai. Sementara itu, Eki dan pasukannya yang masih mencari Karan dan Simrit di tengah hutan, kini harus berhadapan dengan semua ranjau yang dipasang oleh Karan. Satu persatu anak buah Eki mulai berjatuhan. Namun sepertinya sedikit keberuntungan mulai berpihak pada Eki, karena Eki berhasil menemukan potongan kain kemeja dari Simrit. Dan Eki pun memberikan potongan kemeja itu pada anjing pelacak untuk dihendus. Kembali ke Karan dan Simrit, yang mana saat itu untungnya Karan lekas menyadari kemeja Simrit ada yang robek. Dan tanpa basa-basi, Karan langsung mengajak Simrit berlari. Karan dan Simrit pun terpaksa keluar jalur dan belusuk-belusuk ke semak-semak hutan untuk mempersulit pengejaran pasukan Eki. Hingga sampailah mereka ke pinggir sungai dan membuat jejak tak beraturan untuk mengecoh guguk pelacak. Lalu mereka pun kabur menyeberangi sungai. Dan benar saja, ketika para pasukan Eki dan anjing pelacaknya sampai di pinggir sungai, Mantan dan temannya menjadi bingung karena jejak hendusannya tidak beraturan dan hilang tersapu air sungai. Di tempat lain, terlihat Topan yang sedang mencari info keberadaan Karan. Topan bertanya pada salah satu agen bus di sana. Namun setelah mendapatkan informasi, si Topan langsung menghabisi sang agen bus lalu pergi begitu saja. Firaun juga nih kelakuannya. Sementara itu, aksi pengejaran dalam hutan masih terus dilakukan.
Karan menyuruh Simrit untuk sembunyi di balik batu besar, sementara Karan mulai melakukan penyerangan dan baku hantam pun terjadi di sini. Dengan jurus tendangan salto-saltonya, Karan pun menghabisi anak buah Eki satu persatu. Tak lama kemudian, Eki dan pasukan lainnya datang. Karena merasa pasukannya mulai kewalahan, Eki pun memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang bersama. Namun tanpa diduga, salah satu anak buah Eki ada yang membedil Karan. Eki yang melihat itu pun jadi marah karena dia ingin menangkap Karan hidup-hidup. Alhasil anak buah yang membedil Karan tadi pun langsung dibedil balik oleh Eki sampai meninggal. Simrit yang tak tahan pun keluar dari persembunyiannya dan melakukan perlawanan sebisanya karena takut kehilangan Arjunanya. Namun apalah daya Simrit yang setiap hari latihannya cuma ngulek sambal di dapur. Alhasil Simrit pun bisa ditaklukkan dengan mudah. Melihat itu, Karan pun langsung kembali memprovokasi Eki untuk memancing emosinya. Dan alhasil, Eki yang tak kuat menahan emosi akhirnya memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melempar Karan ke sungai. Eits, tapi kisahnya nggak sampai di situ guys. Karena ceritanya masih panjang dan seru banget, serta sayang kalau dipotong-potong. Maka dari itu, gua akan bikinin part keduanya khusus buat kalian. Jadi sabar sedikit ya guys. Dan akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video part kedua. Bye-bye.